pelet sebanyak 200 kilo. Ini pelet A 10.000 kan, berarti munculnya 2 juta kan. 2 juta berarti ini sudah 2.500.000 toh. Ikan 500, pakannya 200 kilo berarti 2 juta, berarti ini sampai di sini 2.500.000 kan. Nah sekarang apalagi tenaga kerja, biaya listrik dan lain-lain, biaya lain-lain toh. Nah, itu anggap aja jadi 500 juga toh. Berarti ini kenanya semua 3 juta. Nah ini 3 juta kan, 3 juta ditambah ini berarti 5 juta toh. Nanti kamu minta sama Aslan, Pak saya butuh uang 5 juta Pak, saya sudah bisa usaha. Itu 12 bak itu. Satu bak, satu terpal, ini terpalnya cuma satu. Iya. Terpal 1 biji, 1 buah kan. Kira 15 juta. Enggak bisa 5 juta semua ini. Nah, tapi ini kan yang 2 juta ini biaya tetap, bisa dipakai berulang-ulang. Yang kamu hitung adalah biaya yang ini, yang 3 juta ini, ya kan? Jadi ini yang biaya operasional namanya. Inilah biaya yang kamu kelola setiap saat. Kalau kamu punya uang 5 juta sudah cukup ini membiayai satu usaha awal toh. Nah sekarang kamu bahasa lagi, kalau kamu punya dikasih modal 5 juta sudah berjalan usaha kan. Nah sekarang kamu punya keuntungan 3 juta kan gitu, keuntungan bersih. Setelah jangan kau ambil dulu ini kan keuntungan tadi, ini kan baru 1 bak nih, Kita putar lagi. masukkan lagi yang modal lagi 3 juta di sini kan, bikin lagi 1, panen lagi kan, nanti panen bikin lagi, jangan kau ambil terus, jangan kau urus itu keuntungannya masukkan ke sini terus. Ini berkembang dari modal 5 juta ini berkembang terus, terus jalan bikin terus toh. Kayak gitu logikanya. Enak tadi, enak dicerita. Dan masuk akal nggak? Masuk akal. Hah? Ini yang praktis. Jadi kalau kamu mau sarjana, jangan bawa map mana-mana jadi daftar. Itu jadi PNS itu bonus. Dapat pekerjaan itu bonus. Apalagi kita yang di bidang budidaya. Nah, sekarang ini sekali. Nah, jadi ini kan ikan kan siapa yang tidak butuh ikan? Ya itu. Bapak mau dijual di mana? Jangan bertanya di situ. Kok sungguh ke pasar belum turun itu ikan di motor sudah habis itu. Kalau ikan nila yang hidup, ikan yang mati 7 kali aja laku di pasar ya. Kalau kita biasa di mana kita jual? Maksudnya kalau ikan nilainya kita ya? Oh di sini kan ya tetangga saja habis. Ini sedikit. Kan orang kadang maksudnya salah satu yang menjadi kendalanya Pasar. Pasar itu kan. Sekarang kamu ke pasar saja, berapa banyak ikan yang diturunkan dari mobil. Nah pasar kan banyak orang, ya. Kau mau tawarkan ikan segar yang ikan mati 7 kali saja yang sudah matanya merah dimakan gatal laku, apalagi masih ikan masih loncat-loncat bagaimana? Gimana tidak kamu berpikir ke pasar lagi? Kita membawa barang yang fresh, barang yang berkualitas, tidak diragukan bahwa ikan ini ikan air ikan di sungai atau ikan di rawa yang diracun. Kenapa? Masih goyang-goyang, masih hidup, ada gitu. Saya kalau saya umumkan di sini, saya mau panen loh, udah, saya 2 kilo, saya 3 kilo. Tapi kan karena sedikit. Tapi kalau banyak malah langganan. Seandainya kamu punya satu tempat di usahamu itu ada tempat, katakanlah di sini tempatmu, toh punya usaha di belakang rumah, di depan sana di mulut gang, kau tulis jual ikan nila,
konsumsi, nomor HP sekian. Nah lah, selalu kalau ditanya, Pak masih ada ikannya, padahal begitu. Jadi jangan kau tanya takut dengan pasar. Barang ciptakan dulu, baru pasar akan mencari. Ya toh? Seandainya kamu dimodali sama Pak Asram dengan program apa tadi? PKM. PKM itu. Sini Pak, 5 juta. Ayo, saya akan memulai ke usaha saya. Dan ini akan berlanjut Pak. Begini modelnya. Kau jelaskan sama Asram. Terus kasih gambar begini Pak. Melotot matanya Pak Asram. Kenapa begini? Iya begini. Hitungannya Pak. Tidak salah Pak, ini hitungan. Ini pelaku yang cerita. Harusnya harus mulai dari yang kecil. Kecil, satu saja, atau dengan modal 5 juta. Sekarang satu kelompok berapa orang? Dua dan tiga. Oh gitu. Nah, kalau memang kau berani, tapi kan kos-kosan kamu ya. Nah, itu kan jadi. Tapi ini bisa dirancang. Kalau untuk ikan nilainya sendiri, kalau untuk di piara yang kayak itu apa tantangan terbesarnya menurutnya? Nila terbesar tidak ada sih, makanan. Hama tidak ada. Tidak ada, kan di terpal. Istilahnya dikurung. Kecuali di mana? Di tambang di kolam luas. Biasanya kan hama biasa kan ular, burung itu. Tapi kalau di sini apa mau? Kalau di dalam terpal begini. Ya, fokus kayak mungkin dalam ruangan itu, kalau nilai deh. Ini nggak dalam ruangan juga. Ini kan hanya yang ditakuti kan keamanan dari orang saja. Orang nakal mancing aja. Artinya semua usaha itu yang dipikirkan adalah keamanannya. Keamanan, security-nya kan. Kalau semua usaha harus dilihat keamanan. Keamanan apa? Sumber air, mungkin kalau di kolam ini tercemar nggak airnya? Kan keamanan juga. Sumber airnya tercemar nggak? Biasa nggak orang menubah di atas sana? Itu kan tidak aman, tidak layak dijadikan usaha. Ini kita bicara yang skop kecil, yang mampu mampu dilaksanakan, dikerjakan dengan modal yang kecil. Ya, beda kalau kamu bicara dengan yang petani yang pemelihara ikan yang lahannya luas, itu bicara gila lagi itu ada namanya Komang. Sebenarnya adik kelas kamu itu seharusnya kuliahnya, tapi dia tinggalkan kuliahnya, masih ospek, dia mundur, dia lanjutkan usahanya bapaknya. Dia punya penghasilan 30 juta per bulan. Sekarang dia seumuran kamu, dia punya penghasilan 30 juta per bulan karena lahannya luas. Ada. Tapi kamu jangan mimpi itu, punya penghasilan saja satu bulan 10 juta saja. Dengan pola ini kan halaman, coba bayangkan kalau punya lahan begini. Ini 3x3 nih. Ya bisa 3x3, bisa 3x4. Punya tanah ya, punya tanah lahan segini saja, toh. 10 kali 30 saja, toh. Kamu punya lahan 10 meter, kau bagi 2 saja. Namanya ini tanah lahan. Jadi kamu menciptakan kotakan, kotakannya ini 4 meter. 4 meter. Berarti kan masih ada sisa 1 meter sini. Ada kata yang mau jadi 4 ini kan? Bisa bagi 4. Karena mau bikin 3x4 berarti kan begini. Nah, begini 3x4 kan? Jadi di sini tempat yang kamu jalan. Andai kata ini pagarnya orang ini dipagar juga. Artinya kamu masih bisa jalan dengan 1 meter ini kan masih leluasa kamu jalan. Ada tanah 1 meter gini kan masih mondar-mandir kan. Andai kata ini kamu punya lahan 10 kali 30 berarti ini kan 10 nih. 10 Lebar. enggak ya, 10 kotak ada 20 lah. berarti kan 20 ada. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah di sini ini kan hanya ukuran tanah 10 kali 30.
Saya rasa di kampungnya biar 1 hektar punya. Iya. Alah, tapi di samping rumah 10 kali 30 sudah cukup. Kalau kalau sampai 12 hektar. Oh, iya, itu kan kolam lain, itu kan kolam tanah lagi. Gitu. Ini kita bicara masalah kolam terpal atau sistem tadi sistem bioflok. Kan begitu. Tidak perlu luas. Kamu tidak perlu jadi hitam karena kepanasan, karena hanya apalagi nanti 10 itu kamu pakai paranet di atapi paranet, tahu paranet? Yang kayak plastik Hitam itu loh, paranet. Ya kayak itu di depan itu panjang bunga itu ada iya. paranet. Kayak jaring gitu. Ya jaring itu kan paranet. Kan aman, ikannya aman, kamu di dalam kerjanya aman biar siang hari. Kan gitu logikanya. Inilah sebagai kewirausahaan ke depan. Hitungannya begitu. Bisa nalar nggak ini? Bisa. Nah, Bisa. nggak usah kamu hanya yang kolam luas-luas, ya. Kalau mau bicara bibitnya apa? Benih. Benih. Ah, benih juga nggak ada masalah, kan? Kita bisa ambil Di balai benih ada, di UPR ada. Di balai benih jual benih. Tahu benih agronomi itu ada di Abli Sawah ada kan? Atau nanti ke peternak-peternak yang memproduksi benih. Kan kamu tiap minggu cuma butuh 1.000. Masuk sini 1.000. Minggu depan 1.000 lagi. Andai kata ini sudah penuh. Kalau tidak, selain ini kamu bikin lagi khusus, kotak khusus. Tidak tahu di mana, di sebelah sini sana. Kotak khusus ini agak besar ini, 4x4 namanya tuh. Ambillah indukan. Benih. Nah, ikan nila kan? Ambil ikan nila 10 ekor jantan, betina. Jantannya ya 3 ekor saja jantan. Simpan di sini. Berarti 10 ekor di sini. Ini sudah beranak terus. Panen simpan 1.000, panen lagi 1.000, 3 minggu beranak itu banyak. Ya, sustainable berkelanjutan tuh. Nah iya, artinya kamu punya ini. Supaya kamu tadi tidak beli lagi kan? Kamu pelihara aja indukannya. Atau yang panen di sini kau pilih. Jantan betinanya. Oh, kasih simpan di sini. Baik ya. Untuk mengisi yang ini loh. Ya. Kan kau sudah panen nih. Jangan dijual semua. Ambil betinanya, ambil jantannya, masukkan di sini. Di luar budidaya ini, di luar sini. Bukan di luar, ya bisa aja di sini juga. Ayo, tidak ada masalah. Ayo. Dia kan beranak nanti. Nilai kan tambah dipindahkan. Jantan betina dicampur, dia beranak. Tinggal tiap minggu kau keringkan. Apa ini? Modal mana? Daripada kau beli lagi 2.500, ya toh? beli terus. Beli terus lebih baik kau simpankan induk. Ambil sajalah di sini isi ikan 50 ekor namanya. Sudah seperti saya. Cuma kebanyakan sebenarnya. 50 ekor saja. Ikan nila itu 1 ekor nila itu betina ya. Itu menghasilkan kurang lebih 1.000 ekor anakan. Kan gitu. Kalau kamu punya nyimpen 40 ekor, kan berpotensi sudah bisa 40.000. Sementara kita hanya butuh 20.000. Kamu bisa ngisi ini 1.000 bisa juga menjual juga ke tempat lain. Kan gitu. Dan ini tidak mesti kamu tiap minggu ngisi di sini, enggak pasti. Bisa aja sekaligus 5 bak diisi. Karena benihnya adanya 5.000, oh pasang 1.000. Nah gitu. Terserah kamu mau panen 1 kali sebulan atau 4 bak panen 1 bulan 1 kali. Kan banyak kilo juga. Penghasilannya kan begitu. Ini kan hanya teori supaya kamu merasa nyaman. Kalau 1.500 supaya kamu bisa ada kegiatan apa namanya konsumen itu, oh di sana tiap hari minggu panen, ya kan gitu. Iya.
tiap minggu. Tiap hari minggu panen terus supaya orang tidak, kalau begitu kapan sekaligus banyak biasanya wah udah habis, tapi nggak habis pun besok juga beli lagi orang lain, bahkan orang yang sama beli lagi besoknya, kan sudah dimakan hari ini beli, sekarang digoreng, besok mau makan lagi beli lagi dia ya, dengan orang yang sama, apalagi ini banyak orang yang butuh, kan gitu logikanya. Saya tidak sarankan lele ribet urusannya. Kamu harus punya alat namanya grading. 1 bulan dipisahkan yang besar yang kecil, kalau tidak kan ibal. Kalau nilai tidak ada anunya ribetnya. Karena salah satu komunitas yang paling simpel yang namanya nilai. Dan di pasaran lebih banyak yang menerima. Kalau lele itu sebagian orang tidak makan. Masa nggak mau makan ikan lele? Kalau menurutnya kita terkait dengan gurame atau mujair, mujair tidak ada, yang ada nila. Kalau gurame itu lama prosesnya, lama besarnya, nila terus cepat, apalagi dengan teknologi bioflok, dengan pakannya difermentasi, itu lebih cepat lagi, bukan 4 bulan, bisa 3 bulan panen. Ini yang penting kok dasarnya dulu, dasar usahanya begini model, ilmu dasar ini dikembangkan. Ketika kamu sudah kuasai itu budidaya nila sistem terpal atau sistem bioflok, ini modelnya, hitungannya. Ini hitungannya paling sederhana, padahal nila itu lebih padat lagi sebenarnya. Bukan hanya 1000 ekor, bisa 2000 ekor, tapi jangan itulah, yang 1000 saja. Itu belajar. Itu kan sudah lumayan. Ketinggian air 1 meter, yang itu lebar 3 kali 4, sudah pakai gelembung. Sebenarnya tadi 8% dia 80. 8%, totalitasnya 20% kan, FCR-nya. Itu kalau mati 20%, mati itu kan banyak hal, hilang dimakan burung. Tapi kalau dijagai, kualitas air bagus, makanannya bagus, mana mau mati? Dia mati secara alamiah ada sih 1-2. Tapi kalau sampai 200 ekor mati kan ada masalah kan. Tapi kalau SOP-nya sudah diikuti standarnya dengan obat-obatannya, menggunakan probiotik apa kan sehat. Gimana enak. Tapi kalau itu untuk nilai, kalau ganti airnya dia itu. Dan dengan bioflok kan tidak ganti air. Kalau tidak pakai bioflok. Oh iya diganti toh. Hitungannya berapa dia itu untuk kan per bulan 3 bulan, maksudnya berapa kali ganti air dia itu? Tergantung kondisi. Kalau amonia kan itu kan kita mengganti amonia saja. Kirwana kalau tiap panen ganti atau bagi dia? Enggak, kalau bioflok sampai panen nggak diganti air. Kalau bioflok, kalau air yang begini kan saya tidak pakai bioflok, tanggung masalahnya. Ya, kalau hitung-hitungan bioflok dia berapa kira-kira modalnya? Tidak ada modal bioflok, tidak ada. Sekarang gini, kalau bicara bioflok ya, 1 bak ini kan, 1 bak ini kan ukuran, kalau bak ini katakanlah ukuran tadi itu 3 kali 4 toh, ini kan hanya butuh kapur 1 kilo, gula 2 kilo, garam, mungkin garam ini bisa 5 kilo, bisa 8 kilo. Ini gula pasir? Gula merah. Nah sekarang biaya berapa? Sekarang kapur 1 kilo paling berapa? Ini 1.000 rupiah, ya toh? Ini kapur itu. Kapur tohor itu 1 kilo kan 1.000, toh? Gula merah 2 kilo, 1 kilo 15, 30.000 kan, 30.000. Nah, udah 30.000. Garam 8 kilo, 1 kilo 5.000. Itu begitu saja. Mungkin di sini 1 bungkus tuh 2 kilo, 1,5 kilo. Kalau berarti harus 16
Katakanlah 1 kilo garam berapa 1 kilo kira? Ada hmm, 5.000 kayak ini. nggak sampai 4.000, 3.000. 3.000 lah. 8 kilo 8 kali ini kan 24.000 kan. Itu saja modalnya. 24. Oh, tidak ada lagi ditambahkan kayak anti Ada toh, bakteri begitu. ada bakterinya. Itu pakai probiotik. Itu kan murah itu 100.000 itu. Pakai sistemnya ini. Kayak lele juga untuk Ya sama ini pakai inilah, pakai biosel namanya. biosel. Nah, kan ini biosel. Kalau ya itu probiotik kan begitu saja. Ini kan dipakai cuma sedikit. Iya. Paling ini bisa jadi 5 kali aplikasi 5 bak. Berarti hanya 20.000 modalnya. Karena dibagi 5 ini kan harganya 100. Iya. Bagi 5 berarti kan 20 per satu aplikasi. Ini kan itu modal 45 tambah 20 berarti modal tidak sampai 20.000, tidak sampai 100.000. Itu kalau biovlog di sini. Artinya tidak bernilai lah ini. Anunya itu kapur gula. Yang bernilai kan pakan, benih itu yang bernilai. Kalau ininya tidak ada, hanya kapur 1 kilo, garam 5 kilo, 2 kilo, apa itu? Tidak sampai 100.000. Apalagi probiotiknya juga. Tapi kalau menurut kita Om, yang lebih untung yang biovlog ini, maksudnya kalau hitung-hitungan dari dananya atau yang biasa? Lebih bagus biovlog karena kepadatannya tinggi. Bisa Kalau tebar kolam biasa, ini paling isinya paling 100 ekor. Yang 1.000 tadi hitungan biovlog berarti Om? Iya, biovlog. Makanya dihitung tadi kan beli blower kau. Kan dihitung blower 500 atau hiblo dah. Kan ada di Lazada itu atau Shopee tuh. Blower ya harga 400.000. Tapi saya tulis 500 ya 8 itu juga. Makanya modal 5 juta sudah jalan itu barang. Gitu. Iya, iya. Nah, simpel kan? Betul Om. Tapi kira-kira nyambung nggak kalau diajak cerita Aslan itu? Nyambung. Hah? Mau berdebat aja sama Aslan. Jalan. Pak begini Pak. Jelas Om. Singkat padat jelas. 3 SKS. Ada. Kok setengah mati kok belajar 4 tahun ternyata begini kesimpulannya kan? Cuma dari kita mungkin Mau berusaha nggak? Sekarang mindset kamu dari kuliah itu kan pertama ijazah ya, kedua ilmunya. Ilmunya cuma segini. Nggak cukup 1 jam, oh ternyata begini. Tapi kan dasarnya kau sudah tahu dulu manajemen ini. Apa itu biotik, apa itu biolog, kan gitu. Tapi kesimpulan cuma segini. Kan gitu. Mudah sekali. Dan sekarang kalau kamu selesai kuliah mau punya penghasilan 10 juta per bulan, ini lo kerja. Punya kuliah. Hah? Ilmunya anak perikanan, ada ilmunya budidaya. Sudah itu intinya. Kamu mikir apa lagi? Mau jauh-jauh. Sekarang kamu di mana? Apa itu? Kampung ya. Oh, kampung di Munang. Nah, Di kamu Kaldupa. nah sekarang kau bayangkan kalau sekiranya orang Munang mau nggak ikan nila? Mau. Nah, pernah dengar nggak harga berapa nila di sana? Kira-kira mungkin sekitar 25. 5 turunkan penghasilan kamu jadi 2 juta per minggu kan enggak masalah, masih di 8 juta juga. Ya kalau di Muna kamu punya penghasilan 8 juta per bulan, kamu sudah gagah itu. Hah? Andai kata kamu menjadi orang, sekarang kau pegawai negeri itu yang pakai baju dinas, yang apel tiap pagi sore pulang, gajinya tak sampai 5 juta ya. Kamu punya penghasilan 8 juta atau 10 juta per bulan, kerjanya pakai sarung aja, tidak ada yang suruh, tidak upacara, tidak apa, mau bangun jam ini sukamu itu Santai. sana kan, pilih mana? Tidak puas Pak kalau hanya 10 juta, perbanyak mbaknya.
jangan hanya 16. Kan gitu logikanya. Betul. Sudah cukup modal ini. Tidak cukup Pak, saya punya usaha cuma penghasilan 10 juta. Ya perbesar. Masa kalah dengan Komang yang tidak sarjana 30 juta dia per bulan. Dan itu bisa diaplikasikan ke tempat ke kolam tanah. Kan gitu lagi.